got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it clap. I got 3 whole thoughts on the block. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yelvita Sari, NPM 21243 dari kelas A. Di sini saya ada tugas untuk membuat video presentasi dari matkul Ekonomi Manajerial dengan dosen pengampu Bu Rina Febriani, SE MSI. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan dengan topik struktur pasar. Adapun struktur pasar terdapat 4. Yang pertama, persaingan sempurna. Yang kedua, persaingan monopolistik. Yang ketiga, oligopoli. Yang keempat, monopoli. Dan saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang persaingan sempurna. Adapun ciri-ciri tentang persaingan sempurna, yang pertama, banyak pembeli dan banyak penjual. Yang kedua, pembeli dan penjual penerima harga. Yang ketiga, produk bersifat homogen. Keempat, sumber daya dengan mobilitas sempurna. Yang kelima, pelaku ekonomi punya pengetahuan atau informasi sempurna. Dengan contoh stock market. Yang kedua, persaingan monopolistik dengan ciri-cirinya: 1. Banyak penjual dan banyak pembeli. Kedua, produk terdiferensiasi. Ketiga, sumber daya dengan mobilitas sempurna. Dengan contohnya fast food outlets. Yang ketiga, oligopoli dengan ciri-cirinya: yang pertama, sedikit penjual dan banyak pembeli. Yang kedua, produk bisa homogen atau terdiferensiasi. Yang ketiga, adanya hambatan dalam mobilitas sumber daya. Contohnya automobil manufaktur. Selanjutnya yang keempat, monopoli dengan ciri-cirinya: yang pertama, penjual tunggal dan banyak pembeli. Yang kedua, tidak ada substitusi produk. Yang ketiga, hambatan dalam mobilitas sumber daya. Karena pertama, penguasaan bahan baku. Kedua, patents of copyright. Ketiga, skala ekonom atau monopoli alamiah. Dan keempat, government franchise atau post office. Baiklah, selanjutnya persaingan sempurna penentuan harga. Di sini ada 2 kurva. Yang pertama, kurva pasar persaingan sempurna, dan yang kedua, kurva perusahaan persaingan sempurna. Bisa terlihat di slide. Persaingan sempurna atau penentuan harga. Di sini saya menambahkan satu contoh soal. Persaingan sempurna, keseimbangan jangka pendek. Kurva permintaan PRSH sama dengan harga pasar, juga sama dengan penerimaan marginal. Kurva penawaran PRSH sama dengan biaya marginal ketika biaya marginal lebih besar dari biaya variabel rata-rata. Persaingan sempurna atau keseimbangan jangka pendek dengan 2 kurva seperti yang di slide. Dan di sini ada lagi satu kurva tentang persaingan sempurna dan keseimbangan jangka pendek. Di sini juga ada persaingan dalam perekonomian global. SX sama dengan penawaran domestik, SF sama dengan penawaran dunia, dan DX sama dengan permintaan domestik. Persaingan dalam perekonomian global. Di sini terdapat 3. Yang pertama, kurs. Kurs adalah harga mata uang asing dalam mata uang domestik. Dan yang kedua, depresiasi mata uang domestik. Adapun pengertian dari depresiasi mata uang domestik adalah naiknya harga mata uang asing terhadap mata uang domestik. Dan yang ketiga, apresiasi mata uang domestik. Artinya, turunnya harga mata uang asing terhadap mata uang domestik. Baiklah, selanjutnya saya akan menambah penjelasan tentang monopoli. Penjual tunggal yang memproduksi suatu produk yang tidak ada substitusinya. Sumber-sumber monopoli. Yang pertama, control of an essential input to a product. Yang kedua, patent of copyright. Yang ketiga, economies of scale atau natural monopoly. Yang keempat, government franchise atau post office. Selanjutnya, keseimbangan jangka pendek. Pertama, kurva permintaan perusahaan sama dengan kurva permintaan pasar. Kedua, PRSH menghasilkan output atau dilambangkan dengan Q, di mana penerimaan marginal atau MR sama dengan biaya marginal atau MR. Yang ketiga, pengecualian. Q sama dengan O jika biaya variabel rata-rata atau AVC di atas kurva permintaan pada semua tingkat output. Selanjutnya di sini ada kurva keseimbangan jangka pendek dan juga ada keseimbangan jangka panjang. Terus biaya sosial monopoli,
Selanjutnya persaingan monopolistik. Yang pertama, banyak penjual dari produk-produk yang terdiferensiasi atau serupa tapi tak sama. Yang kedua, kekuatan monopoli terbatas. Yang ketiga, kurva permintaan dengan kemiringan negatif. Yang keempat, peningkatan pangsa pasar oleh pesaing akan menurunkan permintaan perusahaan. Di sini ada kurva keseimbangan jangka pendek. Dan juga terdapat keseimbangan jangka panjang, keuntungannya sama dengan 0. Dan ada juga keseimbangan jangka panjang. Di sini LAC-nya biaya termasuk pengeluaran penjualan atau selling expenses. Dan LAC-nya ada juga biaya tanpa pengeluaran penjualan without selling expenses. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf atas banyak kekurangan dan semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk orang lain. Dan saya sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.